saya boleh bersuka cita, boleh tatap muka lagi dengan Pak Herman. Sudah lama tidak jumpa. Pak Herman yang melatih saya berenang. Saudara, saya dulu berenang itu di tempat yang hanya 1 meter. Kemudian Pak Herman mengajar saya di 2 meter. Terus diajak lagi di dalam yang hampir 5 meter. Wah, saya agak, ini bagaimana ini? Sampai pelatih dari kolam renang itu bilang, jangan coba-coba itu. Dari ujung ke ujung, itu yang hampir 5 meter itu. Nanti kalau kram bagaimana? Waduh, itu perhitungan daripada pelatih itu. Tapi Pak Herman katakan, coba berenang jangan di atas, coba berenang di dalam. Waduh, saya bilang ini nekat aja lah. Saya dampingi. Saya pikir napas saya kuat enggak ini. Dari ujung ke ujung, bukan begini, tapi dari ujung ke ujung. Oke deh, dalam nama Tuhan Yesus. Wah, ayo nyelam, ya sudah. Puji Tuhan. Sampai sekarang, saudara-saudara, berenangnya sudah jadi pintar. Saya ingat Pak Herman. Haleluya. Kemudian saya diajak di Pacet. Wah, ayo, dinginnya setengah mati, saudara. Sebenarnya saya tidak mau, terlalu dingin. Disuruh coba putar, terjun putar sampai, waduh, gemetar. Tapi oleh karena ada kemauan, jadi puji Tuhan. Terima kasih Pak Herman. Jadi kalau saya berenang di mana-mana tempat, saya ingat Pak Herman. Bukan saja ingat aja, doakan Pak Herman. Ya, supaya sehat, umur panjang, diberkati Tuhan. Lebih daripada itu sukses dalam segala hal. Puji Tuhan. Hari ini saudara-saudara, saya berdoa terus ya. Apa yang mau disampaikan ini? Karena kita ini khotbah ini sudah terlalu banyak, putar sana putar sini. Ya. Apa sebenarnya? Nah, saudara, coba kita lihat di dalam Kolose pasal 2 aja. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Di situ ada tekanan rahasia firman Tuhan yang diminta oleh Tuhan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Yang bunyinya demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saudara, kita lihat di sini apa Rasul Paulus katakan kepada sidang di Kolose. Kamu sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat? Terimanya di luar apa terimanya di dalam? Ada orang terima luar. Tapi belum tentu dia terima di dalam. Terima dia di dalam. Kamu sudah terima dia. Ya. Orang terima Yesus itu saudara-saudara bukan gampang. Kelihatannya gampang. Tapi sebenarnya saudara-saudara agak sulit. Kalau ngomong saja bisa. Sudah terima Yesus? Sudah. Prakteknya bagaimana?
ada Yesus apa tidak? Nah, saudara, keadaan situasi sekarang ini COVID-19, orang sudah mulai luntur kepada Yesus. Yang diagung-agungkan, corona, 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 corona. Yesusnya sudah nggak ada. Seolah-olah Yesus itu sudah tidak ada kuasanya. Beritanya selalu corona, COVID-19. Tidak ada anak-anak Tuhan bilang, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus maha kuasa, tidak pernah berubah dulu sekarang selama-lamanya. Nggak ada. Suara itu sudah tidak ada. Suara Injil sudah nggak ada. Halo. Seluruh dunia. Rekan-rekan hamba Tuhan. Ya. Mulai bukan bercerita lagi firman. Saya bilang bahaya ini. Iblis menunggangi corona itu. Kalau diteliti saudara-saudara, diteliti dengan mikroskop yang pembesar yang besar sekali, tidak ada, tidak kelihatan. Diteliti tidak kelihatan, dari mana? Kalau mikroskop aja nggak bisa lihat bentuknya bagaimana, tidak tahu. Kuasa setan juga tidak bisa kelihatan. Dalam dunia ini setan merajalela. Saudara-saudara, mau menguji kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mau percaya kepada Tuhan Yesus, masih mau percaya apa enggak? Ya. Orang yang ada di dalam Yesus, tetaplah kamu di dalam Dia. Jangan keluar dari Dia. Jangan tinggalkan Dia. Orang yang terima Yesus itu orang istimewa. Amin, saudara. Orang yang istimewa. Orang yang paling istimewa adalah orang yang terima Yesus. Karena di dalam Alkitab dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 12, yang sudah terima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, orang istimewa. Yohanes pasal 1 ayat 12, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya, amin. Berarti orang istimewa dong. Orang istimewa itu dijaga, orang istimewa. Kata Nabi Yesaya 43 ayat 4a, engkau berharga di mata Tuhan. Orang yang berharga di mata Tuhan berarti dilindungi, dijaga, dipelihara. Luar biasa. Saudara-saudara, orang saudara mau takut terserah. Tapi Alkitab selalu banyak berkata, yang ditakuti itu hanya Yesus. Matius 10 ayat 28. Ya, yang ditakuti hanya Yesus. Di Alkitab hanya ditulis di situ. Yang kamu harus takut itu siapa? Coba baca ya ayat 2. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Hanya Yesus yang bisa masuk ke neraka, bisa membunuh, Yesus. Hanya Dia. Tidak ada yang ditakut. Tuhan sendiri katakan jangan kamu takut. Tapi ketakutan terus ada. Saudara-saudara, kita harus sekali lagi tetap di dalam Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan undur dari Tuhan. Sebab orang yang ada di dalam Tuhan, Yesus, jikalau aku di dalam kamu, firman-Ku ada di dalam kamu, mintalah. Mintalah. Saudara-saudara, Yohanes dikatakan ya bahwa kalau kita ada di dalam Yesus, Yohanes 15 ayat 7 ya,
dikatakan demikian. Jikalau kamu tetap di dalam aku, tetap. Firman-Ku ada di dalam kamu. Mintalah. Nah, firman sudah enggak ada. Sudah tidak yakin akan firman, bagaimana kita minta? Kadang-kadang kita berdoa, mudah-mudahan. Nah, tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Kalau kita berdoa, kita amin. Amin itu ada dua macam. Amin. Saudara kalau berdoa ditutup dengan amin. Betul enggak? Amin itu dua macam. Amin mikir atau amin percaya. Kadang-kadang kita berdoa, amin Tuhan. Ya kira-kira bisa ya enggak? Bisa sembuh apa enggak ya? Dapat berkat dari mana ya? Siapa yang bisa tolong ya? Itu namanya amin mikir. Tidak yakin bahwa kuasa Allah itu masih bisa bekerja. Seperti Yesus pernah berkata kepada dua orang buta. Kamu percaya enggak aku sanggup melakukannya? Matius 9 ayat 28. Kamu percaya enggak aku sanggup? Orang buta itu berkata, percaya. Ayat 29-nya. Jadilah seperti perkataanmu. Jadilah seperti imanmu. Kamu percaya enggak bahwa Yesus sanggup? Amin. Nah itu. Kalau Yesus tidak sanggup lagi, ngapain kita ibadah? Ngapain kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan? Yesus dahsyat, Yesus hebat, Yesus luar biasa. Kalau Yesus sudah tidak berkutik, tidak berdaya. Saudara, saya bisa melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terus. Saya melayani Tuhan dari tahun 64, saudara. Dari tahun 64 saya sudah melayani penginjilan di mana-mana di seluruh Indonesia. Saudara, full timer. Tidak minta sokongan sama siapa-siapa. Tidak minta sokongan dari pusat. Tidak ngemis pakai dasi. Nyindir-nyindir. Di rumah saya enggak ada beras, enggak ada ini. Enggak. Tuhan itu dahsyat. Amin saudara. Sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, sebab itu Tuhan inginkan supaya kita jangan undur dari Dia. Sebab Dia yang punya semua. Saudara-saudara, kita jangan seperti orang Farisi ya. Orang Farisi itu kalau kita tidak seperti lebih daripada orang Farisi, maka kita ini tidak masuk surga katanya. Matius 5 ayat 20 dikatakan, jikalau keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi dan orang ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga. Loh, orang Farisi berarti ahli Taurat juga tidak masuk surga. Kita harus melebihi dia. Mereka beribadah. Orang Farisi beribadah, orang ahli Taurat beribadah. Tapi kelakuannya sombongnya bukan main. Ya. Dia kalau masuk gereja, dia lihat orang. Ya. Kitab Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya nggak usah baca, saudara catat aja. Di situ dikatakan ada dua orang masuk gereja. Ya, ahli Taurat dan siapa itu? Pemungut cukai. Ahli Taurat, orang Farisi, lihat. Mungkin kalau mendengus seperti sapi itu, siapa mereka? Tidak seperti aku. Aku bayar perpuluhan, aku tidak berjahat, aku tidak menipu, aku tidak mencuri, ya, aku tidak berzina. Wah, luar biasa, merasa paling hebat di dalam gereja. Kemudian pemungut cukai bilang,
aku tidak layak. Dia minta ampun. Aku tidak layak di hadapanmu. Nah, sebab dia adalah pemungut cukai, saudara-saudara, yang dimusuh oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi Yesus menjawab, justru orang ini berkenan di hadapanku. Dia ada permintaan. Dia minta ampun kesalahannya, pelanggarannya. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Barang siapa yang meninggikan akan direndahkan. Orang Farisi meninggikan. Saudara-saudara, sekarang ini banyak begitu. Supaya kita beribadah kepada Tuhan, jangan ukur diri sendiri hebat. Yang kita ukur Yesus. Kita tetap rendah hati. Bagaimanapun juga kita, kalau kita masih bisa bernapas, masih bisa beribadah kepada Tuhan, masih bisa bekerja, saudara-saudara, kita tetap anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu orang Farisi itu tidak percaya, tidak mengenal siapa itu Yesus. Kalau saudara baca di dalam kisah Markus pasal 2, pada waktu orang lumpuh diturunkan dari loteng, Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ayat 5 itu. Dan dosamu diampuni. Orang-orang Farisi, orang Saduki. Siapa orang ini? Siapa dia? Bisa mengampuni dosa. Kecuali Allah yang bisa mengampuni. Saudara, Yesus berkata, kalau saudara baca terus, di dalam dunia ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Amin, saudara. Yesus. Tidak ada orang. Hebatnya Yesus, saudara-saudara. Kenapa Yesus adalah satu-satunya juru selamat? Tidak ada lain yang menjadi juru selamat di dunia ini. Tidak ada. Ya, ada diskusi, ada pertanyaan, saya ditanya, coba jawab, kenapa Yesus satu-satunya juru selamat? Emangnya dia juru selamat? Tapi jelaskan. Seorang juru selamat adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Amin. Yohanes 8:46. Tuhan Yesus berkata, buktikan kalau aku pernah berbuat dosa. Belum pernah. Kalau orang berdosa nggak bisa jadi juru selamat. Amin. Nah itu saudara. Seorang juru selamat, saudara-saudara, dia adalah Tuhan. Amin. Kalau bukan Tuhan, bukan juru selamat dia. Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Akulah Tuhan. Akulah guru. Sebab itu bisa juru selamat. Kenapa dia juru selamat? Sebab dia bangkit dari kematian. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, bukan juru selamat. Kita sia-sia dalam ibadah kalau Yesus tidak bangkit. 1 Korintus 15 ayat 17. Ini saudara-saudara, ya, dia juru selamat. Dia yang menghidupkan orang mati tanpa doa. Ya. Anak janda Naim meninggal, dia juga, hei pemuda bangkit. Tidak usah, Bapak di surga, tolong kasihani. Tidak, bangkit. Ya saudara. Anaknya Jairus dalam Markus 5. Talita kum, bangkit. Enggak pakai doa. Dia siapa? Dia adalah Allah. Amin, saudara. Allah sendiri. Lazarus sudah jadi busuk sama sekali. 4 hari 4 malam sudah dalam kuburan. Seluruh organ tubuhnya sudah busuk. Tapi Yesus berkata, Lazarus keluar. Siapa bisa? Lazarus itu keluar.
Apalagi kehidupan kita. Itu otak sudah rusak, mata sudah rusak, paru-paru, jantung sudah rusak semua. Yesus maha dahsyat. Apalagi saudara cuma asam urat, halo? Ada asam urat, sakit jantung, sakit apa? Enggak ada apa-apanya. Kalau saudara percaya Yesus Kristus, saudara benar-benar ada Yesus di dalam hidup saudara, sehat walafiat. Yesus kan berkata, jikalau aku di dalam kamu dan firman-Ku ada di dalam kamu, minta jadi. Nah, saudara, itu perkataan firman yang kita harus imani. Yang kita harus imani, firman itu ada di dalam kita. Nah, saudara-saudara, sebab itu disuruh tetap di dalam Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan undur dari Tuhan. Ya, orang kalau undur dari Tuhan dipermalukan. Yeremia 17 ayat 13. Tinggalkan Tuhan, undur dari Tuhan, berarti dia meninggalkan sumber air kehidupan, yaitu Tuhan. Tuhan itu sumber air kehidupan yang menyegarkan, yang menghidupkan. Nah, saudara-saudara, jangan tinggalkan, akan dipermalukan. Lambat laun, orang bilang, wes dak Tuhan-Tuhanan, gak gerejo-gerejoan. Wes dak sembahyang-sembayangan. Susah. Tambah ditinggalkan Tuhan. Tambah banyak utang. Tambah banyak masalah. Tambah banyak problem. Banyak tantangan. Karena tinggalkan Tuhan tidak ada yang bisa bela. Amin saudara. Kalau orang sudah tinggalkan Tuhan, siapa yang bisa bela? Tidak ada orang bisa bela dia. Sudah mundur dari Tuhan, ya oke. Ya. Orang mundur dari Tuhan, tidak usah doa lah. Nggak ada pembelaan. Sudah tidak ada persandaran. Seperti kursi ini ada sandarannya semua. Saudara ngantuk, tetap duduk enak. Coba kursinya tidak ada sandarannya. Oh jatuh semua. Saya beberapa di desa-desa saya khotbah, nggak ada kursinya, nggak ada sandarannya. Rata-rata begitu. Kenapa Pak Pendeta? Nggak dikasih. Supaya nggak ngantuk. Ini Yesus. Sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-7 Kolose pasal 2 ayat 7a, supaya kamu berakar di dalam Dia. Amin saudara. Berakar sampai dalam, sampai kuat, tidak tergoyahkan. Orang yang sudah berakar di dalam Yesus Kristus, dia tidak akan goyah. Seperti pohon. Kalau saudara lihat pohon mungkin ya. Ya pohon, kalau kita naik kapal lah lihat pohon nyur itu. Wah, ditiup angin, tofan, ya. Rasa-rasanya blek, naik lagi dia. Akarnya dalam. Kalau akarnya tidak dalam, angin tofan, bok. Kenapa banyak anak Tuhan? Bok. Akarnya tidak dalam. Kurang mendalami siapa itu Yesus. Kurang mendalami akan kuasa Yesus. Sebab itu sedikit-sedikit ngomel. Stres aku. Bingung aku. Kacau aku. Aku bingung. Nah, kenapa? Ada Yesus. Yesus hanya berkata, tenang, aku di sini, jangan takut. Amin, saudara. Ada kata-kata itu. Pada waktu murid-murid sedang kena angin sakal, gelombang besar dalam keadaan dahsyat, malam, bingung mereka. Waduh, gelap gulita ini. Angin sakal berarti angin yang dari depan. Mau maju, mundur lagi, maju, susah. Yesus hanya muncul Yesus. Tenanglah, aku ada di sini. Amin, saudara. Matius 14 ayat 27.
Tuhan hanya berkata, tenang. Kita ini nggak bisa tenang karena tidak merasa ada pemeliharaan Tuhan. Tidak tenang. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang. Kita ini kadang-kadang nggak tenang, gelisah. Goncang hati kita. Kenapa? Yesusnya di mana? Biasanya nyanyi sukacita, sekarang diam. Muring-muring. Ya, ngamuk-ngamuk. Saudara, bingung. Kata Daud, aku pernah bingung. Daud itu pernah bingung. Orang yang diurapi pernah bingung. Ya, dia bilang, dalam kebingunganku aku merasa ditinggalkan Tuhan. Dibiarkan Tuhan. Itu dia mencuriga kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu sudah tidak perhatikan dia. Itu pikirannya dia. Kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Coba baca Mazmur 31 ayat 23. Ya. Daud, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Jangan diatasi dengan akal sendiri yang bingung, kacau, stres. Coba doa, amin saudara. Doa. Doa dengan iman. Doa dengan sungguh-sungguh. Begitu Daud berdoa, apa yang terjadi? Pertolongan Tuhan datang. Jangan diikutin ini bingungnya. Bingung, aduh belanja besok apa? Ya usahaku sudah macet, tokoku sudah tutup, ini sekarang daganganku sudah sepi. Ada sumbernya, Yesus adalah sumber. Amin saudara. Dia sumber. Segala-galanya dia, di dalam dia ada segala-galanya. Saudara, nanti terlalu banyak ayat nanti saya. Bukan lagi khotbah biasa, Bible study ini nanti ya. Iya, dalam kebingunganku aku menyangka. Tuhan sudah tinggalkan aku, Tuhan lupakan aku, Tuhan biarkan aku. Tuhan tidak pernah biarkan. Coba berseru, Tuhan tolong. Pertolongan datang. Amin saudara. Seperti dalam kitab Yesaya 49 ayat 15 itu. Dapatkah seorang ibu yang melahirkan anaknya melupakan anak yang dilahirkannya? Walaupun ibu-ibu bisa melupakan anak yang dilahirkannya, aku tidak pernah lupa kepadamu. Amin saudara. Ibu-ibu pernah lupa enggak sama anaknya? Halo, lupa, coba masuk di mall, sudah masuk di keramaian, wah lihat tas, lihat sepatu, lihat baju, pada waktu belum pandemi ya, semua hebat semua, lupa anaknya di rumah, diserahkan sama pembantu, jadi kelakuannya kayak pembantu. Terlalu banyak dengan pembantu, maaf kalau ada pembantu sih, kelakuannya seperti pembantu, sebab apa? Terlalu banyak dengan pembantu. Sudah jatuh bok, nggak apa-apa nyonya, nggak apa-apa. Besok-besok sudah besar, kenapa dia menceng? Kenapa dia menceng? Oh pernah jatuh, nggak dikasih tahu. Nah itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Hanya kita sendiri yang merasa ditinggalkan. Amin. Sebab itu Tuhan berkata, firman Tuhan katakan, ya, berakar di dalam dia. Berakar. Di dalam Alkitab itu ada 4 hal kehidupan orang Kristen untuk menerima firman Tuhan. Untuk menerima firman Tuhan ada 4 hal. Hati yang menerima firman Tuhan saya tidak tahu. Nanti saudara pilih sendiri, saudara di pihak mana. Mari kita baca di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13, saudara
kita perhatikan ya, bahwa di dalam diri kita itu bagaimana, ayat 18 sampai 23 itu kita periksa diri kita. Matius pasal yang ke-13 ayat 18 mulai. Yang koreksi saudara sendiri ya. Saudara posisinya di mana? Ayat 18 sampai 23. Yang bunyinya demikian. Ya, ini orang yang dengar firman Tuhan. Ya. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Ya, tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati. Orang itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Nah, ini satu. Kalau benih itu di pinggir jalan seolah-olah. Hatinya itu orangnya ada di sini, tapi pikirannya keluar. Halo? Ada loh saudara, di sini nggak mungkin tidak ada ya. Cepetan om, cepetan khotbah. Iya. Bagaimana ya? Bagaimana sudah masak apa belum ya? Itu rumah itu dikunci apa belum ya? Lemari itu sudah dikunci apa belum? Orangnya ada di sini, pikirannya keluar. Khotbah itu disampaikan tapi dia kelihatannya dengar, tapi tidak masuk. Halo? Nah, ini orang yang hatinya seperti taburan di pinggir jalan. Si jahat mengambilnya, tidak bertumbuh. Dipengaruhi oleh si jahat. Hati kita dipengaruhi jahat. Firman Tuhan itu tidak masuk di dalam hati, tidak masuk dalam pikiran. Itu satu. Yang kedua, nah, benih yang ditabur di dalam ayat 20, ya, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar, ya, tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Nah, di batu, kepala batu, hati batu, firman Tuhan. Di hati yang berbatu-batu ada ganjelan-ganjelan. Kalau saudara mau terima firman Tuhan, jangan ada ganjelan macam-macam. Buka saja. Masukkan, izinkan masuk dalam hidup saudara. Jangan ada ganjelan-ganjelan yang merintangi, menghalangi. Sehingga kita ini tidak bisa bertumbuh. Seperti benih yang ditaruh ditabur, kemudian jatuh di atas batu. Apa yang terjadi? Sebentar akar sedikit, tapi begitu panas datang langsung layu. Begitu juga kita. Ya. Begitu ada masalah, begitu ada pergumulan, saya pikir turut Tuhan itu enak. Saya pikir turut Tuhan diberkati, katanya pendeta. Saya pikir segala-galanya terjamin. Buktinya kenapa saya ada percobaan, kesulitan. Itu banyak ngomel. Banyak yang ngomel. Jangankan jemaat, pendeta banyak yang ngomel. Saya punya rekan pendeta itu banyak sekali. Di Surabaya, di mana-mana. Wah, ya kasih sama saya WA begini-begini. Ya ini ukurannya. Jadi bukan ukuran, saya bilang bukan ukuran kamu jadi doktor kosong. Ya, saya bilang sekarang ini banyak jadi dokter. Ada yang tidak sekolah betul-betul. Ada yang sekolah cuma 2 minggu jadi dokter. Gimana? Mana ada pengetahuannya? Belum ada ujian,
belum ada masalah, belum ada tantangan, belum ada musibah yang dihadapi, bagaimana dia bisa bersaksi? Dokter gampang. Saudara-saudara, supaya keren dipanggil dokter. Saudara-saudara, yang sekolah dengan tidak sekolah sekarang jadi sama. Jadi dianggap podo wae, DE yo gak sekolah. Gitu loh. Sini yang sekolah betul-betul mati-matian, ambil disertasi, ambil saudara-saudara tesis, semua. Podo wae. Nah, itu podo wae. Saudara-saudara. Jadi kita tidak usahlah Yesus yang tertinggi, amin saudara. Yesus yang terhebat. Orang mau panggil saya dokter ya terserah, nggak dipanggil ya nggak apa-apa. Sebab apa? Itu anugerah. Itu pemberian. Kalau tidak kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan ada bisa daya pikirnya kita. Ya, sebab itu jangan disombongkan, jangan ditinggi hati. Jadi jangan tinggi hati, jangan sombong. Tuhan lebih hebat. Tuhan Yesus berkata, belajar kepadaku, akulah rendah hati. Amin. Dia yang punya semua. Dia bisa melakukan segala sesuatu, tapi rendah hati. Nah, yang ketiga kita lihat di dalam hati yang bagaimana ini. Nah, dalam ayat 22. Yang ditabur di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara-saudara, kita lihat firman masuk, diterima. Firman itu sudah masuk. Kemudian apa yang terjadi itu yang di semak duri. Ya, di semak duri. Hati yang tidak beres itu ya. Hati yang enggak beres, semak duri itu macam-macam perkara, macam problem di dalam hidup ini ada di dalam batin. Firman itu tidak bisa masuk, tidak bisa berkembang. Nah, di situ dikatakan ya, karena dikatakan ialah orang yang mendengar firman lalu kekhawatiran dunia itu, tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ada kekhawatiran. Sebab mestinya kalau kita buka firman itu, hati kita dibuka lebar-lebar hanya untuk Tuhan. Tapi ini sudah dicampur dengan kekhawatiran. Aduh, bagaimana nanti ini kekayaan, hal kekayaan. Aduh, usaha saya bagaimana? Utang saya belum selesai dan macam-macam. Jadi nggak bisa. Orang kalau dengar firman Tuhan kemudian banyak kekhawatiran. Aduh, bagaimana kekayaan saya ini? Sudah pandemi ini sepi semua. Nah, tidak laku dan laris. Ini saudara-saudara membuat tidak bertumbuh. Orang Kristen yang tidak bertumbuh. Biar dikasih khotbah yang bagaimanapun juga, ya nggak bertumbuh. Sebab lebih banyak khawatirnya, lebih banyak memikirkan perkara-perkara dunia. Ada orang di dalam dunia ini, saudara baca ya, tidak berharap kepada Tuhan, bersandar kepada kekayaannya. Mazmur 52 ayat 9, coba baca. Tidak perlu Tuhan. Ya, Mazmur 52 ayat 9. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah dan berlindung pada tindakan penghancuran. Itu dikatakan dia tidak perlu Tuhan. Ada apa-apa tidak lari kepada Tuhan, tempat pengungsiannya. Ya. Dan yang percaya kekayaannya. Orang kaya sekarang kalau sudah geletak mau dibikin apa? Gak ada artinya. Nah, kemudian ini yang kurang jelas, kadang-kadang orang bingung. Dan berlindung pada tindakan penghancuran. Ini persandaran orang pejabat-pejabat tinggi. Pejabat-pejabat berpangkat, itu persandarannya. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Kalau ada apa-apa, saya siap hancurkan dia. Ini bersandar. Begitu ada masalah, orang itu yang tempat bersandaran, dia lari sendiri.
Saudara, tidak ada lagi tempat persandaran kita kecuali Tuhan. Manusia tidak bisa untuk persandaran. Amin, saudara. Tidak bisa untuk bisa kita andalkan. Tidak bisa. Dia sendiri susah. Saudara, dia sendiri sedih. Dia peras kita, iya. Itu berlindung pada tindakan penghancuran orang-orang tertentu. Pejabat-pejabat. Berpangkat, ada posisi. Kalau ada apa-apa, panggil apa. Begitu dia sakit, begitu dia hilanglah harapan kita. Begitu dia sudah pindah, sudah lengser dari kedudukan, harapan sudah hilang. Begitu dia pensiun, begitu kekayaannya sudah hangus, habis. Apalagi yang kita mau sandarkan? Ini orang-orang ya bersandar kepada kekayaan, bukan Tuhan. Habislah dia. Sebab itu saudara-saudara, boleh kita kaya, tapi tetap ingat Tuhan. Amin, saudara. Bersandar kepada Tuhan. Jangan lupa sama Tuhan. Itu kata firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 11 sampai 14. Nanti saudara baca sendiri. Ulangan pasal 8 ayat 11 sampai 14. Bersandar kepada Tuhan. Ingat akan Tuhan. Ingat akan Tuhan. Dia yang memberi makanan. Dia yang memberikan rumah-rumah. Dia yang memberikan kekayaan. Dia yang memberikan kesehatan. Dia ingat akan Tuhan. Dialah yang sanggup. Jangan bersandar kepada lain. Nah, yang keempat, saudara, ya di dalam Matius tadi 13 kita baca ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang mendengar firman. Dengar firman Tuhan betul-betul masuk ke dalam hati. Oh, dia akan berhasil. Hidupnya akan terpelihara. Dijaga oleh Tuhan, pasti berhasil. Sebab apa? Menghargai firman. Amin, saudara. Firman Tuhan, kata Raja Daud, firman Tuhan itu harganya lebih mahal, ya, lebih daripada emas bertimbun-timbun. Harganya luar biasa. Mazmur 119 ayat 72. Harga firman Tuhan luar biasa harganya, tapi orang tidak menghargai. Banyak orang tidak menghargai padahal berharga. Satu kali firman berkata, terjadilah mujizat. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ribuan keping. Harganya mahal firman Tuhan itu. Tapi orang meremehkan firman. Ya, Alkitab mengatakan dalam Soleman 13 ayat 13. Barang siapa yang meremehkan firman, dia akan tanggung akibatnya. Orang yang remehkan firman, tanggung akibatnya. Ya, saudara. Yang lalu saya pernah khotbah di sini. Orang yang meremehkan firman adalah Raja Saul. Raja Saul. Dia menolak firman. 1 Samuel 15 ayat 26. Dia ditolak oleh Tuhan. Dipecat oleh Tuhan. Tidak dihargai oleh Tuhan. Sehingga dia dipengaruhi oleh kuasa setan. Itu. Ya, 1 Samuel 15 ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Raja dipecat. Tidak menghargai firman. Mahal, saudara. Firman Tuhan, kalau Tuhan berkata,
Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berfirman jadi. Percaya enggak? Itu mahal, saudara. Ya. Tuhan berkata kepada orang buta, Bartimius, apa yang kau suka aku perbuat? Markus 10 ayat 51-52. Dia tanya kepada Bartimius, Markus 10 ayat 51. Apa yang kau suka aku perbuat? Katakan, mohon mataku dicelikkan. Kan gitu. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Coba. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanan. Mau bayar berapa sama Yesus? Firman itu luar biasa. Tuhan bilang, jadi seperti imanmu. Jadi apa yang kau katakan. Jadi, langsung. Mahal, saudara. Halo? Cuma kita ini kalau baca firman itu obat ngantuk. Halo. Firman Tuhan. Kenapa sampai orang bisa mundur dari Tuhan? Seperti masih kita buka itu. Orang yang mundur. 2 Timotius 4 ayat 10. Ya. Demas mundur dari pelayanan. Nah ini saudara. Ya, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreses telah pergi ke Galati dan Titus Dalmatia. Nah, meninggalkan. Demas telah mencintai dunia ini, meninggalkan aku. Dia cinta dunia. Dalam pelayanan ditinggalkan. Pekerjaan Tuhan ditinggalkan. Saudara-saudara, dia pikir kalau dia bisa lepaskan pekerjaan, dia dapat untung besar. Saya ingat satu hamba Tuhan ya, waktu saya di Tanjung Pinang, itu namanya, ya sudah saya sebut namanya itu ya. Dia dipengaruhi teman-temannya. Wah, kamu kok keren-keren, hebat. Ya itulah sebabnya pendeta sih pendeta. Tapi cari uang sih cari uang katanya. Temannya bilang begitu. Pergi di Sumbawa sana. Kita naik kapal. Bawa sapi ke Singapura. Bawa sapi ke Singapura. Mau enggak? Ikut. Oh bayarannya hebat. Sebentar kamu bisa beli apa macam-macam di Singapura. Yang benar daftarkan sama bos. Oke, padahal dia ada pelayanan di Tanjung Pinang. Dia ikut kapal, bawa sapi. Wow, sapinya banyak. Wah, dia pikir dapat untung banyak dia. Sudah dekat Singapura, malam itu ada kapal tanker lewat. Gelombang besar. Rupa-rupanya maaf, dia di pinggir buang air kecil. Wah, jagur dia. Wah, jagur malam dia. Cakur, cebuk. Tuhan Yesus tolong, sudah. Coba, Tuhan Yesus tolong. Tuhan itu ya baik. Dibawa, ada ikan 2 ekor ikan, enggak tahu ikan lumba-lumba atau diangkat terus ada kapal dari Jepang lewat. Kok ada rupanya manusia, ada lampu, diangkat dia. Diangkat, Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Tobat aku Tuhan, tobat. Nah sudah, ya sudah napas segar. 1 bulan lagi dia bilang, teman-teman bilang, itulah sebabnya masa buang air kecil di pinggir. Kebetulan, oh ya kapan-kapan harus berjaga. Naik lagi dia, pergi lagi dia. Nah kali ini saudara-saudara hampir mati dia. Juga begitu. Kapalnya goyang, dia di atas itu. Kapalnya kan kapal tidak begitu besar. Jatuh dia. Saudara, dia bilang Tuhan ini kali sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan. Nah, dia sudah berhenti. Tapi habis pelayanannya. Tuhan tinggalkan. Undur dari dia. 1 kali bertobat.
Jangan terus diulangi. Itu bahaya. Sebab itu saudara-saudara, hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan kita sehat, Tuhan beri kesempatan kita kuat, Tuhan bisa memberi kesempatan kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa makan. Wah, biarlah kita memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Ada orang kaya nggak bisa makan. Orang kaya makanannya enak-enak, tapi dia cuma lihat saja. Ada, saya pernah jumpa di Jakarta, di Surabaya juga. Orang kaya makan saja. Aku nggak bisa. Coba orang kaya biasanya makanannya enak-enak, tapi tidak bisa. Coba dibaca Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Saudara dan saya biar makan nasi tempe, tahu, kerupuk, waduh masih melahap. Ini orang sudah tidak bisa. Itu kalau kita bisa makan, masih bisa bernafas, masih bisa ibadah, ini kemurahan Tuhan, ya. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, ya, dia walaupun makanan enak-enak, tapi dia tidak bisa makan. Ada suatu kemalangan, penderitaan, sengsara yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa? Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, kaya loh. Harta benda dan kemuliaan, oh semua ada. Kedudukan posisi ada. Sehingga tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Orang kaya raya punya, dia mau beli Mercy sebentar kayak kacang goreng aja. Ya, saya sudah saksi pada saudara dulu ya. Ada orang kaya raya Jakarta itu yang menghina saya itu. Setelah dia sakit sudah, nah, baru dia sadar dia tidak bisa makan. Nah ini tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Apa dia ingin dia bisa beli. Halo? Kita mungkin masih nabung-nabung, masih mikir-mikir. Ini enggak, ada duit. Mau beli Mercy, kayak kacang goreng. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan penderitaan. Bisa belanja yang enak-enak, makan-makan. Bro, makan semua ya. Bapak enggak? Enggak bisa saya. Enggak bisa saya. Sorry aja. Makan aja habisin aja semua. Saya enggak bisa. Celaka enggak? Halo? Halo? Mau enggak jadi orang kaya model begini? Lihat makanan enak. Enggak bisa saya. Enggak bisa saya. Darah tinggi, kolesterol, jantung, asam urat. Semua penyakit ada di dalam dia. Apa yang mau dibanggakan orang kaya? Penyakitan. Halo. Punya mobil, pakai saja. Om enggak bisa. Punggung saya, tulang punggung saya keropos. Kalau saya duduk patah semua. Aduh. Saudara. Ya. Sudah kelilingin dunia 8 kali. Pakai pesawat charter untuk periksa tulang punggungnya. Enggak sembuh-sembuh. Tidurnya mestinya tidur di sprint bed yang empuk, orang kaya. Sekarang tidur di papan. Tidur di papan begini. Sebab kalau di sprint bed, kretek putus semua. Kalau kita begini, aduh enak. Aduh gini, iya kretek munyer. Untuk apa jadi orang kaya begitu? Nah saudara-saudara, tidak ada harga. Orang anak Tuhan patut kaya, tapi takut akan Tuhan. Abraham kaya, Yakub kaya, Ishak kaya, Ayub kaya, amin saudara, kaya. Tapi jangan sombong, amin. Sebab kekayaan kita datang dari Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 17-18. Supaya jangan engkau mengatakan dengan kebandaianku, kekuatanku, kehebatanku, aku dapat kekayaan ini. Tapi engkau harus berkata, ini semua dari Tuhan. Amin, saudara. Ulangan 8 ayat 17-18. Tidak usah saya baca lagi. Saudara, ini. Demas lari. Demas tinggalkan Tuhan. Tinggalkan pelayanan.
Cari dunia. Apa itu di dalam dunia? Coba baca. 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2 ya. Ya, oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Allah akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kemudian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukan saudara nggak boleh punya apa-apa. Saudara boleh punya, di rumah dikasih itu ya. Mungkin kekayaan-kekayaan yang ada di rumah dihias begitu. Boleh. Tapi jangan kepikiran. Sampai tidak masuk gereja. Ada orang minta maaf, Om, saya masih dandani rumah, Om. Wah, tukangku nggak bisa ngamasi, nggak bisa nang gereja, Om. Saya mendandani rumah, Om. Bilang ngono. Tukang nanti masuk jam 1, saya kebaktian pagi. Kan bisa. Jaga tukang. Tukang disuruh pray dulu sampai jam 1. Aku pulang baru diteruskan. Bisa enggak? Itu alasan. Sekarang ini banyak alasan. Di gereja saya juga ada yang banyak alasan. Sekarang sumpek susah, ngomong ngelapor sama Tuhan aja. Pray dhisik ya. Ya, nanti kalau berkat Tuhan, pray dhisik ya. Pray juga. Berkatnya juga pray. Tuhan tolong saya begini dan begitu, pray dhisik. Ya Pak? Halo? Kalau Tuhan bilang pray dhisik, jangan. Kalau saudara ada tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang saudara diberikan tanggung jawab dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun, laksanakan untuk muliakan Tuhan. Amin, saudara. Coba baca di dalam Kolose 3 ayat 23-24. Nah, itu pekerjaan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Kolose 3 ya, ayat 23-24. Menerima bagian ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara diberikan tugas pelayanan bagaimanapun juga, sekecil apapun juga, atur meja, atur kursi, nyapu. Itu kalau untuk Tuhan, laksanakan. Sebab upahnya dari Tuhan. Amin saudara. Bukan dari pendeta. Pendeta juga harap sama Tuhan. Saudara-saudara, saya kasih tahu sama mereka yang memainkan musik. Ya, main yang betul untuk Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berkati. Mungkin nanti kamu cuma dikasih 150 untuk main gitar, main organ. Tapi Tuhan bisa kasih berapa juta di dalam hidupmu, rumah tanggamu. Ada, Om itu kasih lagi saya suruh nyapu. Nyapu, puji Tuhan. Sapu hati saya Tuhan. Yang gak beres-beres disapu bersih. Haleluya. Tuhan berkati. Amin. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan itu bukan hanya khotbah. Karena ada banyak jenis pelayanan. Macam-macam pelayanan. Ada yang guru, ada yang gembala, ada yang penginjil. Ada yang nabi. Semua ini satu kerjasama. Satu hati. Saudara-saudara. Amin. Seluruh tubuh ini kan kerjasama. Tangan, kaki. Tangannya bilang, aku tidak mau jalan kaki, biar jalan tapi tangan tidak mau kerja, mau gimana? Semua ada satu hati. Seia sekata setujuan untuk muliakan Tuhan. Pasti diberkati. Saudara-saudara, kerja buat Tuhan. Kerja bukan buat Tuhan itu bukan hanya, yang besar-besar, penginjilan. Tidak. Seolah-olah kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi waktu engkau ditugaskan untuk nyapu,
sapu Tuhan. Puji Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang berkati aku Tuhan. Berkati aku, berkati mamaku, berkati anak-anakku, berkati mertuaku, berkati. Berkat. Bukan hanya keuangan, berkat kesehatan, berkat kesembuhan, berkat pemeliharaan Tuhan, berkat penjagaan Tuhan, melindungi kita. Itu suatu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, jangan sambat sama pendeta. Duh, aku dikasih tugas. Tugasku kok ngene. Itu lihat Tuhan, bukan lihat Pak Herman. Lihat Tuhan. Haleluya. Amin, saudara. Saya bilang sama rekan-rekan yang melayani di tempat saya. Ya, lihat Tuhan. Nanti yang berkati Tuhan. Saya bisa kasih uang sama kamu. Tapi seberapa yang saya bisa berikan. Tapi kalau Tuhan berikan yang tidak kusangka duga. 1 Korintus 2 ayat 9. Yang belum pernah ku dengar, belum pernah timbul dari hatiku, belum pernah kupikirkan, disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ini saudara. Jadi hari ini, saudara, berakar di dalam Tuhan. Ya, masuk berakar. Tidak digoyahkan. Orang ngomong ini, nggak terpengaruh. Aku pokoknya cinta Yesus. Aku mau muliakan Tuhan Yesus. Cuma Yesus saja. Nah, Yesus itu lihat kita, diperhatikan. Tuhan memperhatikan. Kalau Alkitab mengatakan begitu. Yang tidak diperhatikan manusia, diperhatikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ya. Sebab itu mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. 2 Tawari 16 ayat 9a. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh muka bumi. Mau melihat kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Yang sungguh-sungguh. Kalau kerja buat Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan ada pamrih mengini, ngunung ini. Jangan ngomel. Ya, kita bilang ya sama Ngana. Itu pendeta begini. Itu pendeta. Jangan ngerasa di pendeta. Dibaca oleh Tuhan. Tuhan itu baca, kamu ngerasa di hambaku. Saudara-saudara, nanti lain kesempatan saya sambung ya saudara. Yang ngerasani Tuhan, ngerasani pendeta. Saudara catat aja di mana? Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ngerasani Tuhan dirasani. Enggak Tuhan. Enggak perlu firman Tuhan, enggak perlu engkau. Sebenarnya saudara-saudara, Israel itu pada waktu dibawa ke sungai beristirahat, cuci muka, mandi, segar-segar. Airnya jernih. Karena ngomel, ya buat apa aku muak dengan firman Tuhan. Muak, bosen. Muak itu lebih tidak enak. Ya. Muak rasa muntah kalau dengar firman. Muak. Akhirnya apa saudara? Nanti saudara baca itu. Di dalam bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Akhirnya sungai yang sebenarnya untuk segar, mandi, beristirahat. Keluar ribuan ular. Memagut mereka. Rasain. Tuhan dirasani. Hambaku dirasani. Nah, berapa banyak yang mati? Kemudian baru mereka melihat semua teman-temannya mati semua. Baru mereka berkata, Musa berdoa. Kami sudah berdosa. Loh kok ngaku kalau berdosa? Nah berdosa. Ya ampuni, bilang sama Tuhan ampuni. Baru Tuhan bilang apa? Musa ambil tiang. Bikin ular tembaga. Yang saya pikirkan itu apa? Nyetak ular tembaga itu, ngumpulkan tembaga itu, kemudian dicor. Berapa lama? Itu sudah mati berapa banyak? Baru siapa yang melihat, tidak usah berbuat apa-apa, hanya melihat jadi sembuh. Biar hari ini saudara-saudara, jangan muak sama firman Tuhan, amin saudara. Jangan bosan sama firman Tuhan. Jangan ngerasain ini gembala, saudara-saudara. Kekurangan manusia itu banyak, amin saudara. Kekurangan banyak. Kita ini semua pada banyak kekurangannya. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ya,
Jadi kita ini lihat, aduh lemah. Ya sudah, kita doakan supaya Tuhan buka jalan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu nyanyian. Tuhan Yesus setia.